mulai bisa tidur aja. HP-nya tuh berdiri atau tidur itu? Oke, enggak apa-apa. Bentar. Oke. Ini. Perhatikan di sini. Kelihatan, Alfian? Kelihatan. Ya, coba dibaca yang besar ini. Mengasihi orang lain. Iya, aku mengasihi orang lain. Hari ini kita belajar tentang mengasihi orang lain. Ya. Nah, nanti Pak Yus berharap setelah kamu belajar mengasihi orang lain, nanti kamu bisa menolong orang lain juga, gitu. Menolong mamamu, menolong papa, gitu. Membersihkan lingkungan di sekitarmu, ya. Terus kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh menolong, mengasihi orang lain. Contoh-contoh mengasihi, ya. Kamu nanti bisa menulis, ternyata contoh mengasihi seperti ini, gitu ya. Oke. Kamu ada Alkitab enggak? Apa? Coba dibuka yuk di dalam Matius pasal 22. Matius 22 ini nih. Ayat 34. Bentar Pak Titus juga buka nih, Pak Titus juga buka, Pak Titus. Coba dibaca. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang sampai 40 ya. mereka. Terus sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba. Taurat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap akal budimu. Terus? Yang terutama dan yang pertama. Ayo terus. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat, kitab para nabi. Oke, pintar sekali kamu ya. Jadi ketika orang-orang Farisi mendengar Tuhan Yesus membuat orang Saduki, teman-temannya itu tidak bisa ngomong, maka mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, hukum Taurat kan ada 10. Terus mereka bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat yang 10 itu? Nah, kira-kira yang utama yang mana? Nah, mereka ingin mencobai Tuhan Yesus supaya apa? Kalau salah, maka Tuhan Yesus bisa dihukum. Jawab Tuhan Yesus adalah, seluruh hukum Taurat itu ada 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi sebetulnya hukum Taurat itu pada dasarnya adalah hukum kasih. Nah, ya, hukum Taurat itu pada dasarnya hukum apa? Hukum kasih. Loh, kok nganu? Ya. Tak tulis di sini.
Hukum Taurat pada dasarnya adalah hukum kasih. Nah, ini kelihatan jadi ya? Kelihatan. Jadi hukum Taurat itu pada dasarnya adalah hukum kasih. Yaitu yaitu kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Blabasen. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kita membutuhkan orang lain, ya. Atau namanya manusia adalah makhluk sosial. Kamu tahu artinya manusia makhluk sosial? Nggak tahu. Oke, manusia makhluk sosial. Artinya manusia memerlukan manusia selalu memerlukan orang lain atau manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, inilah nama makhluk sosial. Kalau nama makhluk sosial itu manusia itu selalu memerlukan orang lain. Atau manusia tidak bisa hidup sendiri. Kira-kira Alfian bisa enggak hidup sendiri? Tidak. Tidak bisa. Contohnya aja gini. Kalau perlu makan, di rumah nggak ada makanan, maka pasti beli. Siapa yang jual? Yang jual siapa? Orang. Nggak mungkin bikin sendiri. Umpama di rumah ada beras. Siapa yang nanam beras? Beras kan dari padi. Siapa yang nanam? Petani, orang juga. Jadi manusia itu memerlukan orang lain. Makanya manusia disebut makhluk sosial, ya. Manusia memerlukan orang lain, makanya manusia disebut makhluk sosial, ya. Ya. Nah, karena kita makhluk sosial, maka kita harus mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi sesama, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi ada dua hal yang diajarkan Tuhan, yaitu yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang yang Pak tanyakan, sesama manusia itu siapa ya? Teman. Teman, terus apa lagi? Pinter, ya. Terus teman, ya, pinter kamu. Ada lagi? Orang tua. Terus, orang tua. Terus apa lagi? Saudara. Saudara. Sekarang Pak Tus mau tanya, kalau ada orang lewat di depan rumahmu, itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Berarti itu sesama manusia atau bukan? Iya. Oh iya. Berarti perlu dikasih apa enggak? Iya. Iya, perlu dikasihi. Jadi ternyata sesama manusia banyak ya. Jadi pokoknya manusia itu adalah sesama kita ya. Kira-kira sulit enggak mengasihi semua orang? Sulit atau mudah? Sulit apa mudah? Mudah. Mudah. Iya. Kalau mengasihi orang-orang yang kita kenal itu mudah. Tapi coba kalau ada orang yang bawa buntelan besar, buntelan terus pakaiannya sobek-sobek, bawa kresek besar, kreseknya juga sobek-sobek, terus kreseknya isinya nggak karuan gitu, terus bau gitu. Orangnya bau.
Kira-kira mau enggak mengasihi orang itu? Mengasihi. Contohnya gimana kalau mengasihi orang seperti itu ya? Orang gembel gitu. Kasih jajan. Kasih jajan. Oke, pintar sekali kamu ya. Kasih makan gitu ya. Tapi juga perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati. Siapa tahu ternyata orang itu nyamar. Perlu hati-hati. Jangan dibawa masuk ke rumah loh ya. Kita boleh ngasih Ya. tapi ngasihnya di luar. Jangan bawa masuk ke rumah. Nanti bawa masuk ke rumah ternyata orang itu cuma pura-pura tok. Oh, ternyata orang jahat. Kita kan enggak tahu. Tapi kita juga perlu mengasihi. Tapi harus hati-hati. Terutama pada orang yang baru dikenal. Takut diculik. Iya betul. Takut diculik. Ya. Terutama orang-orang yang baru dikenal harus hati-hati. Jadi kalau menemui orang yang baru dikenal, harus ngajak orang tua. Atau kakak, atau siapa ya. Tidak boleh sendirian. Harus ngajak orang yang lebih tua ya. Kalau menemui orang yang baru dikenal. Kita tidak boleh membenci. Tapi kita perlu hati-hati. Oke ya, lanjut lagi ya. Oke, ini yang tadi kamu baca. Ada tulisan besar-besar ini. Oh, Nih, bacaan ini yang warna kuning ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang gantian Pak Tus yang baca. Ayat Alkitab yang kamu baca tadi itu menceritakan perkataan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat pandai. Sebenarnya mereka tahu jawabannya. Jadi dari pertanyaan sebenarnya mereka tahu, tapi mereka ingin mencobai. Mereka bertanya gini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kira-kira yang mana ya? Nah, dengan kebijakan Tuhan Yesus menjawab, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya, ini hukum pertama. Tak di sini. Hukum pertama. Nah, ada hukum keduanya. Hukum keduanya apa ya? Yaitu ini. Itulah hukum yang terutama dan yang Pertama. Ada lagi hukum yang terutama yang kedua, yaitu ini. Nah, apa? Bacaan ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang kedua. Hukum yang terutama yang kedua. Ini hukum yang pertama ya. Hukum yang terutama yang pertama sama hukum yang terutama yang kedua. Itu. Jadi tetap mengasihi. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Karena kedua-duanya itulah hukum yang terutama, makanya kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh kita hanya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama, tidak boleh. Atau kita hanya mengasihi sesama, tetapi tidak mengasihi Tuhan juga tidak boleh. Jadi harus sama-sama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Ya. Mana yang lebih penting? Yang pertama atau yang kedua? Kedua-duanya penting. Harus dijalankan bersama-sama. Tidak boleh dijalankan salah satu. Benar? Ya? Ya. Oke. Kira-kira kamu tahu enggak artinya hukum itu? Alfian, kamu kan ada buku lah Alfian? Yang pernah diberikan Pak Guru. Nah, itu halaman yang ke-87 Alfian.
Ada. Nah, bisa kamu coretin seperti ini. Ditulisi. Nah, kayak Pak itu sini, ditulisi seperti ini. Jadi yang kasihlah Tuhan Allahmu dikasih garis bawah, nggak usah kenceng-kenceng, nggak apa-apa. Terus sebelahnya dikasih hukum pertama. Terus yang ini, yang kasihlah sesama manusia, dikasih garis bawah, ditulisi hukum yang kedua. Iya. Dicoret nggak apa-apa bukunya. Nanti bukunya nggak usah dikembalikan. Ya. Buku di lemari, Pak Yunus. Oh, bukunya di lemari. Oh ya wes, nanti aja ya kalau gitu ya. Oke. Nah, kamu tahu enggak artinya hukum itu? Hukum itu apa sih? Tahu. Apa Kayak orang hukum? dihukum gitu. Itu kalau hukuman. Kalau hukuman itu seperti orang dihukum. Hukum itu artinya ini, Alfian. Baca. Tahukah kamu apa arti kata hukum? Hukum adalah hukum adalah ini. Bacaan ini yang kuning-kuning ini. Ini. Mana ini? Apa? Mana? Yang ini. Hukum adalah petunjuk atau pedoman yang harus kita taati. Ya, betul. Hukum adalah petunjuk atau pedoman yang harus kita taati ya. Nah, itulah hukum. Jadi, itu petunjuk atau pedoman yang harus kita taati ya. Oke, itu hukum. Jadi, segala sesuatu yang harus kita taati adalah hukum. Termasuk juga ketika sekolah. Masuk jam 6:30 itu namanya hukum di sekolah atau peraturan. Jadi hukum sama peraturan beda. Kalau hukuman itu beda lagi. Jadi hukuman itu adalah efek kalau kita melanggar hukum, ya. Iya. Sekarang coba dibaca yang ini, Alfian. Mana? Ini yang di garis 4 sini, yang kuning-kuning ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Coba dibaca ditarik ini Yohanes pasal 13. Habis Matius, Markus, Lukas, baru Yohanes. Udah ketemu? Belum. Yohanes berapa? Yohanes Ya. berapa? Pasal 13. Ayat. Ayat 34 sampai 35. Ayo. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bukan itu. Yohanes pasal 13 coba. Pasal 13 ayat 34. Coba dilihat. Yang tulisannya aku memberikan perintah baru itu. Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru itu. Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian orang semua orang dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Oke, pintar sekali. Jadi dikatakan di situ, aku memberikan perintah baru, Tuhan. Jadi Tuhan memberikan perintah baru, yaitu supaya apa? Supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi seperti apa? Sama seperti aku itu Tuhan, Tuhan mengasihi kamu. Jadi kita harus juga mengasihi sama manusia. Kalau tadi kita mengasihi seperti diri sendiri, nah sekarang Tuhan ingin menegaskan bahwa kita mengasihi sama manusia itu seperti Tuhan mengasihi kita. Nah,
Nah, untuk Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 akan Pak Titus terangkan minggu depan, ya. Untuk ini, ya, yang ini akan Pak Titus terangkan minggu depan, ya. Hari ini Iya. pelajaran kita sekian. Kita tahu tentang dua hukum, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, kepada semua orang. Tapi juga harus hati-hati kepada orang baru. Nah, ya, harus tetap hati-hati sama orang baru. Tidak boleh membenci, tetapi harus hati-hati, ya. Kalau Iya. ketemu sama orang baru, harus mengajak orang tuanya atau orang yang lebih besar, orang yang sudah dikenal, ya. Tidak boleh sendirian. Oke. Apalagi rumahmu itu jalan raya gitu, banyak orang baru gitu. Nah, itu harus hati-hati, ya. Tidak usah takut, tidak perlu takut. Cuman kalau ketemu orang baru, harus ngajak orang tua. Ingat-ingat, ya. Iya. Oke, ayo kita berdoa, yuk. Kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini sudah belajar. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan menolong Alfian menjadi anak yang semakin pintar, semakin bijaksana dalam segala hal. Memberkati orang tuanya, kiranya kesehatan, damai sejahtera terus Tuhan curahkan buat keluarganya Alfian. Pekerjaan dan berkat jasmani Tuhan limpahkan untuk keluarga ini. Pelanggan-pelanggan yang baik Tuhan datangkan ke tokonya mamanya Alfian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekian, ya. Sebelum Pak Titus tutup, ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada, ya? Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim lewat WA atau dikirim lewat Teams, juga enggak apa-apa, ya. Oke, ya. Oke. Nah, Alfian, kalau mau nutup itu gak ada gambar telepon yang warna merah dipencet, ya, dipencet. Coba kamu pencet sekarang. Ada gambar telepon? Ada soal itu. Hah? Ada soal nggak? Nggak ada. Besok, soalnya besok. Dipencet itu gambar telepon yang warna merah, nak. Pencet ya.